bangunan rumah yang ada di surga itu nanti batu batanya dari perak, batu batanya dari emas. Milatuhal miskul atfar. Kemudian semennya, perekatnya itu adalah kasturi, minyak kasturi yang wangi. Kemudian kerikilnya itu permata dan mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai husnul khatimah. Kemudian kita juga sudah jelaskan mengenai kiat-kiat untuk meraih husnul khatimah, serta kita juga sudah sampaikan mengenai ciri-ciri husnul khatimah dan bagaimana contoh-contoh mereka orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Dan kita sudah sampaikan pula bahwa lam walan tujadu nikmatun an'amahallahu azza wa jalla ala abdi fid dunya a'dhamu min husnil khatimah. Jadi belum ada dan tidak akan pernah ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia yang lebih agung melebihi husnul khatimah. Famahma balaghal insan fi qimmatihi minal amwal wal mansabi wal jahi bainan nas, sekalipun seseorang berada di dalam ketinggian harta, jabatan maupun kehormatan di tengah-tengah manusia, walakin laisa hunaka a'dhamu nikmatin hasalahal insan illa min husnil khatimah. Akan tetapi di sana tidak ada satu kenikmatan yang lebih besar yang diraih oleh seseorang melebihi daripada husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah itu merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba? Li'anna wara'a husnil khatimah dukhulul jannatan naim. Karena di belakang husnul khatimah atau setelah husnul khatimah itu masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah surga, yang itu merupakan cita-cita bagi setiap orang, bukan hanya kita,
bahkan mereka para nabi dan juga malaikat, mereka pun menginginkan satu kenikmatan yaitu surga. Sampai Nabi Ibrahim di dalam doanya yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-85, beliau berdoa dengan doa waj'alni min warasati jannatin naim, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Nabi Ibrahim yang dikatakan sebagai orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di dalam surat An-Nahl ayat 123, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang Allah berikan gelar dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, dan tidaklah beliau mendapatkan predikat sebagai Khalilur Rahman kecuali karena beliau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kecintaan kepada apapun, sehingga beliau rela untuk dilempar ke lautan api, beliau rela untuk diusir oleh ayahnya, beliau rela terusir dari tanah airnya, beliau juga rela untuk berpisah dengan istri dan juga anaknya. Bagaimana beliau rela berpisah dengan Hajar, berpisah dengan Ismail. Dia harus tinggalkan anak dan istrinya di Mekah yang waktu itu masih padang tandus ya. Dan karena cintanya kepada Allah, beliau juga rela untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu semua karena beliau mengedepankan kecintaannya kepada Allah melebihi cinta kepada yang lainnya, sehingga bagaimana kecintaan beliau kepada Allah ini tidak bertepuk sebelah tangan. Jadilah beliau juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diangkat menjadi Khalilur Rahman, menjadi kekasihnya Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila,
dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Surat An-Nisa ayat 125. Dan kita perlu ketahui bahwa derajat khullah itu lebih tinggi daripada sekedar mahabbah dan mawaddah. Mahabbah itu cinta, mawaddah itu juga cinta. Tetapi khullah itu lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar mahabbah dan mawaddah. Dan kita tahu bahwa di antara para nabi yang mereka mendapatkan predikat sebagai Khalilullah itu ada dua, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah beliau bersabda, fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana dia Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi dua nabi yang mendapatkan predikat sebagai Khalilullah. Dan hal ini kita tekankan ya, tentang Ibrahim alaihissalam, agar kita mengetahui bahwasanya kita beribadah itu mengharap surga. Dan ini suatu perkara yang diperintahkan ketika kita beribadah. Kita mengharapkan surga. Sehingga seorang yang sangat mencintai Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengharapkan surga. Sehingga tidaklah benar suatu ungkapan yang mengatakan bahwasanya janganlah kalian beribadah mengharap surga, tetapi hendaknya kalian beribadah karena cinta kepada Allah. Karena ibadah yang masih mengharapkan surga itu adalah ibadahnya para pedagang. Ini adalah ungkapan yang keliru. Sebagaimana orang-orang sufi, di mana mereka katakan kami beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, bukan mengharapkan surga. Barang siapa yang beribadah kepada Allah masih mengharapkan surga, itu layaknya seperti seorang pedagang, kata mereka. Maka perlu kita tegaskan bahwa Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cinta kepada Allah, dan juga orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih mengharapkan surga. Sehingga bagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah, waj'alni min warasati jannatin naim, jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ini kita tegaskan
bahwa Nabi Ibrahim Khalilur Rahman itu masih mengharapkan surga. Yang kita tentunya tahu cinta Ibrahim melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi kita katakan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah. Dia rela melakukan apa saja, sampai menyembelih anaknya ini. Kita gak pernah bayangkan bagaimana diperintahkan seorang bapak untuk menyembelih anaknya. Tetapi itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling baik di antara manusia, beliau juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ini Rasulullah masih mengharapkan surga, takut dengan neraka. Ini hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk berdoa meminta kepada Allah surga Firdaus, di mana Nabi bersabda, fa idza sa'altumullaha, jadi apabila kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdausa, maka mintalah kalian al-firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Urahu fauqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Jadi di mana? Di atasnya, di atas surga Firdaus ini arsy-Nya Allah. Di atas surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah. Zat yang maha Rahman, ya, Zat yang maha pemurah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya mengalir sungai-sungai surga. Itu surga Firdaus. Jadi di dalam hadis ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, tidak tanggung-tanggung. Jangan kita punya prinsip yang penting aku masuk surga, selamat dari neraka. Bukan gitu. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk meminta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat, ma taqulu fis shalah, apa yang kamu ucapkan di dalam solat? Qala, maka dia menjawab,
atasyahhadu. Jadi aku membaca tasyahud, summa as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Kemudian aku meminta kepada Allah surga dan berlindung kepadanya dari neraka. Amma wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad faqala haulaha nudandinu. Demi Allah, sesungguhnya ucapan-ucapan pujianmu sangat baik dan bukan ucapan pujian-pujian dari Mu'ad. Beliau bersabda, semua dalam sholat kita itu mengucapkan pujian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi sahabat ini mengatakan bahwa dia tidak bisa berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh Nabi dan Mu'adz bin Jabal. Hal ini kemungkinan karena keindahan ungkapan yang digunakan oleh Nabi dan Mu'adz ketika memuji kepada Allah, sehingga orang ini menjelaskan bahwa dia hanya bisa meminta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Maka Nabi menjawab bahwa permintaan beliau pun sama dengan permintaannya, yaitu seputar meminta surga dan takut terhadap neraka. Sehingga diriwayatkan dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb, wahai Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ini beberapa dalil ya yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta surga kepada Allah. Beliau mengharap surga. Sehingga kalau mengharap surga itu dilarang di dalam melakukan suatu amalan, untuk apa Allah dan Nabi menjelaskan akan indahnya surga kalau kemudian kita dilarang untuk berharap terhadapnya? Jadi kalau orang-orang sufi mereka mengatakan tidak boleh kita berdoa kita ataupun beribadah itu mengharapkan surga. Sebab kalau kita melakukan kebaikan masih berharap terhadap surga, itu seperti seorang pedagang yang dia mengharapkan keuntungan yang besar. Maka sekali lagi ini ungkapan yang salah. Karena Nabi beliau masih mengharapkan surga, takut dengan neraka. Karena kita juga mengetahui bahwa surga itu merupakan satu kenikmatan yang puncak. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencintainya. Yang barang siapa masuk ke dalamnya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar.
Bahkan nanti ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat surga tersebut, yaitu melihat wajah Allah. Ini berkenaan dengan masalah surga. Kemudian berkaitan dengan masalah surga, kita perlu pahami tentang makna surga. Jadi surga yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan jannatun, yang kata ini tersusun dari huruf jim dan nun, ya, jim dan nun, yang itu menunjukkan asitru, artinya tersembunyi, atau at-tasatturu, yang maknanya bersembunyi. Sehingga kata-kata nanti yang tersusun dari huruf ini, jim dan nun, itu memiliki makna sekitar itu. Seperti kata jin, ya. Jin, yang kita tahu bahwa jin itu adalah alamun mustatirun anil andor, alam yang tertutup dari pandangan, sehingga jin itu gaib, tersembunyi dari penglihatan, itu jin. Kemudian kata janin, kita tahu yang namanya janin itu bayi yang tersembunyi di dalam perut ibunya, sehingga karena masih berada di dalam perut ibunya, tersembunyi, tertutup oleh perut seorang ibu, itu disebut dengan janin. Kemudian hati itu disebut dengan jinan. Itu disebabkan karena hati itu tertutup oleh dada. Jadi hati itu disebut dengan jinan. Kenapa? Karena tertutup oleh dada. Malam yang gelap gulita, yang menutup penglihatan sehingga tidak bisa melihat karena gelapnya malam, itu disebut dengan jananul laili. Jadi tersusun dari kata jim dan nun juga. Jadi gelap malam yang sangat pekat, gitu ya. Kemudian orang ketika dia berperang untuk melindungi dirinya dari senjata lawan, mereka menggunakan junnah. Junnah itu apa? Junnah itu perisai. Jadi kenapa perisai disebut dengan junnah? Karena itu bisa melindungi, bisa menutup, ya, dirinya, pemakainya dari senjata-senjata yang akan mengenai dirinya. Kemudian orang yang mereka kehilangan akal, yang akalnya tertutup, disebut dengan junun. Majnun itu, ya. Itu karena apa? Karena akalnya tertutup. Maka begitu pula dengan kata jannah, surga itu, ya, yang jamaknya itu jannat, ya. Maka para ulama mengatakan, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu tempat penuh dengan taman dan pohon-pohonan yang rindang, yang lebat, sehingga menutupi apa yang ada di baliknya. Jadi surga itu disebut dengan jannah karena di dalamnya ada taman-taman indah, banyak pohon-pohonnya yang rindang, yang lebat,
sehingga menutupi apa yang ada di baliknya dari keindahan, dari kenikmatan yang ada di dalamnya. Sehingga jannah itu artinya pepohonan yang banyak, yang rindang, yang lebat, sehingga di balik pohon-pohon tersebut seperti ada sesuatu yang ditutupi. Dan sesuatu yang indah ya, itu biasanya identik dengan pohon-pohon, dengan taman itu ya. Sehingga kalau orang-orang yang mereka tidak suka dengan Islam, orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah sebuah kitab yang turun 1400 tahun yang lalu. Buktinya ketika Al-Quran menyebutkan tentang kenikmatan akhirat, maka yang disebutkan adalah jannah atau taman, yang di sana ada sungai. Maka mereka katakan hal itu ketika waktu itu audiennya itu adalah orang-orang Arab yang hidup di daerah tandus katanya. Adapun kita di Indonesia maka mendapati banyak sungai dan taman-taman. Karena itu kita tidak boleh memahami Al-Quran itu dengan tekstual saja. Karena kalau kenikmatan akhirat itu adalah taman dan sungai-sungai, maka kurang menarik bagi kita orang-orang Indonesia katanya. Maka perkataan ini sekali lagi perkataan yang batil, yang tidak benar. Jadi kita katakan perkataan mereka itu bahwa jangan pernah kita menyangka taman surga nanti itu sama seperti taman-taman yang ada di dunia, seperti taman-taman yang ada di Indonesia. Tetapi taman surga nanti itu adalah suatu taman yang sangat indah, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Di dalamnya terdapat bidadari. Kemudian kita juga perlu ketahui bahwa secara fitrah manusia itu suka dengan taman. Sehingga bagaimana mereka orang-orang barat, mereka pergi ke taman-taman ya. Mereka datang ke puncak-puncak yang banyak pepohonannya. Mereka mencari pemandangan yang hijau, yang menyenangkan. Ini fitrah manusia. Jadi ketika mereka bosan hidup di perkotaan yang isinya bangunan-bangunan yang tinggi, maka bagaimana mereka di tengah-tengah kota akhirnya mereka bangun taman, ada hutan kota dan sebagainya. Itu artinya menunjukkan bahwa memang manusia itu secara fitrah suka dengan pepohonan yang hijau-hijau itu ya. Sehingga di negara-negara barat pun bagaimana di sana di tengah-tengah kota yang bangunan-bangunannya tinggi mewah ya, dibangun taman-taman yang indah. Dan kita lihat di negeri kita pun juga bagaimana sekarang ini di antara sesuatu yang paling rame ya, itu diantaranya adalah kulineran ya, sama ini wisata ya sekarang dibikin tempat-tempat wisata gitu ya, yang biasanya wisata itu identik dengan taman yang indah.
Itu yang kita lihat. Dan bagaimana sekarang ini masyarakat kita itu seperti itu. Sehingga kalau kita lihat hari Sabtu, hari Ahad, Masya Allah, di tempat-tempat wisata luar biasa. Hampir tiap-tiap hari libur itu, tiap-tiap desa itu ada berangkat satu bis gitu ya, bareng-bareng. Kemana? Ke taman. Dan di mana-mana kita lihat di sekitar kita, Tawangmangu, ya, Karanganyar, Boyolali, mana-mana sekarang itu dibikin tempat-tempat wisata seperti itu. Ya. Dan ramai semuanya. Kalau taman dunia saja banyak disukai oleh manusia, bagaimana nanti dengan taman yang ada di sorga? Yang di sana penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan. Yang bangunan di sana itu tidak sebagaimana bangunan yang ada di dunia. Sehingga ketika nanti Rasulullah menyebutkan tentang rumah di surga, ya Allah sediakan bagi orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Itu bagaimana Rasulullah memberikan gambaran tentang rumah di surga itu tidak seperti rumah di dunia. Jadi jangan bayangkan ketika Rasulullah menyebutkan dar, ya, rumah gitu, maka jangan dibayangkan sebagaimana rumah di dunia. Bahkan melebihi istana yang ada di dunia. Bagaimana tidak dikatakan melebihi istana kalau Rasulullah menyebutkan bahwa rumah di surga itu labinatun min dahab, labinatun min fiddah. Jadi bangunan yang batu batanya itu dari emas, batu batanya dari perak. Istana di dunia nggak ada yang seperti itu. Tapi bagaimana Rasulullah katakan bangunan rumah yang ada di surga itu nanti batu batanya dari perak, batu batanya dari emas. Milatuhal miskul atfar. Kemudian semennya, perekatnya itu adalah kasturi, minyak kasturi yang wangi. Kemudian kerikilnya itu permata dan mutiara. Wa turbatuha za'faron. Kemudian pasirnya, tanahnya itu adalah za'faron gitu ya. Coba bangunan seperti itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi surga yang itu menjadi cita-cita dan idaman setiap orang, ya, bahkan semua nabi, bahkan malaikat pun mereka mengharapkan, menginginkan surga. Maka itulah keadaannya. Dan kita sudah jelaskan bahwa waro'a husnil khatimah, di belakang husnul khatimah itu jannatun naim, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita masih berbicara tentang masalah surga, tentang nama-nama surga. Maka surga itu memiliki banyak nama, yang masing-masing dari nama tersebut itu menggambarkan tentang bagaimana sifat surga. Di antara nama surga yang pertama adalah jannah, yang tadi sudah kita jelaskan tentang makna daripada jannah. Kemudian yang kedua, surga disebut juga dengan Darussalam. Darussalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Di dalam surat Al-An'am ayat 127.
bagi mereka disediakan Darussalam, maksudnya surga, rumah yang penuh dengan keselamatan. Jadi bagi mereka disediakan Darussalam pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Di ayat yang lain, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha ila syiratim mustaqim. Di surat Yunus ayat 25. Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan surga tadi dinamai dengan Darussalam karena di dalamnya itu ada keselamatan. Di dalamnya selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala aib, dari segala yang mengurangi kenikmatan, baik yang berkaitan dengan hati, jiwa maupun raga. Sehingga kenikmatan yang ada di dalam surga itu betul-betul sempurna, bahkan di puncak kesempurnaan. Dan juga di surga itu penuh dengan ucapan-ucapan salam, sehingga disebut dengan Darussalam. Sehingga Allah sebutkan wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka para penduduk surga, para penghuni surga itu adalah salam. Di dalam surat Yunus ayat 10. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 juga dikatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salam alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian wahai penghuni surga karena kesabaran kalian. Kemudian di ayat yang lain juga dikatakan lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'una salamun qawlam mir rabbir rahim. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Di dalam surat Yasin ayat 57-58. Kemudian di ayat yang lain wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Ini nama surga yang kedua disebut dengan Darussalam. Jadi negeri yang penuh dengan keselamatan. Kemudian yang ketiga, surga disebut juga dengan Firdaus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 di sana dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka
adalah ya, bagi mereka itu Jannatul Firdaus, surga Firdaus sebagai tempat kembalinya, sebagai tempat tinggalnya. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-23, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan kata Al-Firdaus itu asalnya merupakan kebun yang penuh dengan buah anggur. Itu Firdaus. Dan Al-Firdaus yang dimaksud di sini adalah nama untuk surga ya, yang paling tinggi nanti, yang sebagaimana dalam hadis tadi, apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah Firdaus. Itu yang ketiga. Yang keempat, nama surga adalah Al-Husna. Al-Husna. Di dalam ayat, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 95, di sana dikatakan la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah wa kulla wa'adallahu husna wa faddalallahu mujahidina alal qaidina ajran adzima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak memiliki udzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan husna dia. Wa kullu wa'adallahul husna. Maka yang dimaksud dalam surat ini, dalam ayat ini, husna itu adalah surga. Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Dari husna dalam ayat ini maknanya surga. Kemudian di ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru waladillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ya, ada pahala yang terbaik, ada husna ya. Lilladzina ahsanul husna, dan makna husna di sini adalah surga. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka baginya surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa ziyadah yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu nanti maksudnya yang duru wajah Allah, melihat wajah Allah. Jadi surga dan tambahan, sehingga nanti melihat wajah Allah itu lebih nikmat daripada surga ya. Jadi di sana ada tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian di ayat lain, lilladzina stajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'aw wa mislahu ma'ahu laftadau bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan husna.
Maksudnya balasan yang baik berupa surga. Jadi banyak nanti ayat-ayat yang menjelaskan bahwa husna itu artinya surga. Kemudian di ayat yang lain juga masih ada seperti la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kulla wa'adallahul husna. Jadi dalam surat Al-Hadid Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka yaitu balasan yang baik, maksudnya surga. Ini yang keempat, nama daripada surga. Kemudian yang kelima, nama daripada surga yang lain adalah Tuba. Tuba ya. Sehingga dalam ayat Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu kebahagiaan, maksudnya surga itu, dan tempat kembali yang baik. Sehingga bagaimana nanti para ulama menjelaskan perkara ini tentang masalah Tuba ini merupakan nama surga sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Dan ada juga pendapat lain ya tentang Tuba. Ada mengatakan bahwa Tuba itu sebuah pohon yang ada di surga. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Tuba itu maknanya kebaikan. Artinya nanti bagaimana mereka penghuni surga itu mendapatkan Tuba ya, mendapatkan kebaikan di surga. Sehingga bagaimana Tuba itu sekali lagi di antara nama surga ya. Kemudian nama yang lain lagi dari surga yaitu Darul Muqamah. Darul Muqamah. Di dalam ayat yaitu dalam surat Fatir ayat 35, di sana dikatakan alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Darul Muqamah itu tempat negeri yang kekal, yang abadi, negeri yang abadi, dan itu maksudnya surga, yang menempatkan kami di tempat yang abadi, tempat yang kekal, yaitu surga. Dari karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Jadi bagaimana surga itu tempat yang abadi, tempat yang kekal, di mana mereka yang masuk ke dalamnya mereka tidak akan berpindah ke tempat yang lain, dan itu selama-lamanya, sehingga disebut surga dengan Darul Muqamah tadi. Kemudian surga yang ketujuh juga disebut dengan Jannatul Ma'wa, sehingga Allah sebutkan dalam surat An-Najm indaha Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sehingga Al-Ma'wa itu artinya tempat bernaung, tempat tinggal. Sehingga di dalam ayat juga dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, tempat naungannya gitu ya.
Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu sebagai tempat naungannya bagi mereka orang-orang yang beriman, dan Allah jadikan neraka itu sebagai tempat naungan orang-orang yang kafir. Sehingga bagaimana Allah nanti menyebutkan di dalam ayatnya dengan suatu ungkapan, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya, itu sebagai ejekan Allah terhadap mereka orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Dan Allah juga mengatakan bahwa ma'wakumun nar, tempat bernaung kalian adalah neraka. Ma'wa ya, jadi itu tempat untuk bernaung. Dan surga itu disebut dengan jannatul ma'wa karena memang itu surga tempat untuk bernaung. Cuma ini bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi mereka orang-orang kafir, maka neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, naungan mereka itu adalah neraka. Neraka sebagai tempat untuk bernaung gitu loh. Kemudian yang ke-8, surga disebut dengan darul hayawan. Darul hayawan. Seperti ayat wa mahadil hayatud dunya illa lahu wa laib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendaguru dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itu yang sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Jadi surga itu darul hayawan, jadi negeri yang penuh dengan kehidupan, negeri kehidupan itu ya, darul hayawan. Maksudnya nanti surga itu disebut dengan darul hayawan itu memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa kehidupan di surga, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya, tidak seperti kehidupan dunia yang hanya sebentar, sehingga dikatakan itu kehidupan yang sebentar dan main-main gitu ya. Dan di dunia itu dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Sementara di surga nanti, di negeri hayawan, negeri kehidupan yang sebenarnya tidak gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kehidupan yang ada di surga itu kehidupan yang tidak terkontaminasi dengan keburukan apapun. Beda dengan kehidupan dunia. Sehingga surga disebut dengan darul hayawan, negeri kehidupan itu karena memang di surga itu kehidupannya tidak tercampuri dengan keburukan apapun. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya yang pada waktu itu mereka kelaparan ketika menggali Khandaq ya, dalam perang Khandaq itu kan menggali parit gitu ya, yang dalamnya 5 meter gitu, mengelilingi ya Madinah gitu. Maka ketika melihat para sahabat-sahabatnya yang kelaparan pada waktu itu, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ya, Allahumma innal aisa aisul akhirah. Jadi Rasulullah mengatakan dengan suara yang keras, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia itu dipenuhi tadi dengan kelaparan, capek, lelah, haus dia. Berbeda dengan kehidupan
di surga nanti, sehingga surga disebut darul hayawan karena di sana tidak ada kesusahan, tidak ada lapar, tidak ada haus gitu. Nah, ini tentang nama surga yang ke-8. Kemudian yang ke-9, surga juga disebut dengan Jannatun Naim. Jadi satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Jadi mereka itu penuh dengan kenikmatan. Dan surga itu disebut dengan jannatun naim karena memang tadi di dalam surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Baik itu berkaitan dengan pakaian, minuman, pakaian, tempat tinggal, pemandangan, wewangian, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu penuh ya dengan kenikmatan tadi. Kemudian surga ya, itu keadaannya memang tadi mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Satu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas di dalam hati. Nah, ini tentang nama-nama surga. Mungkin ini bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan masih lanjutkan pembahasan ini. Kita nanti akan masuk kepada satu perkara yang perlu kita ketahui berkenaan dengan masalah surga, yaitu tentang Jannatul Khuld. Ya, jadi surga itu adalah sesuatu yang abadi itu ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.